Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dwi Putri SPD, CGP Angkatan 6 Kota Padang Panjang, akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Untuk tugas kali ini, saya telah mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Yang pertama yaitu Ustadz Imamul Mutakin SPD GR, Kepala SMP IT Al-Hijrah Padang Panjang. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Ustazah Ade. Baiklah, cara dari saya untuk mengidentifikasi apakah itu namanya dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama pastinya kita melihat apa yang jadi pertentangan dari dua hal ini, di mana bisa kita lihat nantinya apakah pertemuannya benar atau salah. Jadi nanti dilihatnya langkah selanjutnya yakni adalah siapa yang terlibat dalam dua hal ini. Wawancara kedua saya bersama Ibu Rita Yanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Padang Panjang. Saya rasakan sebagai kepala sekolah sebetulnya tetap ada. Namun demikian, kalau kita melihat dari persoalan-persoalan yang ada, paling banyak adalah mungkin masalah kedisiplinan. Karena kita tahu bahwasanya baik itu aparatur sipil negara maupun tenaga honor sekalipun, kadang-kadang kita berpolemiknya adalah pada saat mungkin kita akan menegakkan kedisiplinan. Wawancara ketiga saya bersama Ibu Ratni Hustita SPD, Kepala SDN 08 Padang Panjang Barat. Berikut adalah analisis hasil wawancara. Pada praktik pengambilan keputusan yang dijalankan ketiga kepala sekolah yang telah saya wawancarai didapatkanlah sebagai berikut. 1. Beliau-beliau ini sama-sama mengidentifikasi masalah, menentukan pihak yang terlibat, mendiskusikan dengan pihak terkait, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan kekeluargaan. Yang kedua, meminimalisir dampak yang muncul. Yang ketiga, mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Jika ditilik berdasarkan 4 paradigma dilema etika, ketiga kepala sekolah sudah menerapkan pengambilan keputusan dengan mengenali model atau pola atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang dihadapi. Jika dilihat berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan pada dilema etika, pada sesi wawancara dapat diketahui bahwa Kepala Sekolah 1, Kepala Sekolah 2, dan Kepala Sekolah 3 sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan pada situasi dilema etika yang dihadapi, di antaranya berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berbasis rasa peduli, care-based thinking. Pengambilan keputusan yang dilakukan ketiga kepala sekolah jika dilihat berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, beliau-beliau ini sudah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, namun belum sepenuhnya melakukan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini yang belum tampak adalah uji publikasi.
Refleksi hasil wawancara. Selama wawancara, ada beberapa hal menarik yang muncul. Yang pertama, saya memperoleh bahwa komunikasi dan attitude yang baik penting dimiliki oleh seorang kepala sekolah saat berhadapan dengan suatu permasalahan. Dengan komunikasi dan sikap yang baik, semua orang akan terlayani dan keputusan yang diambil dapat tersampaikan dengan baik pula kepada semua pihak. Yang kedua, pengambilan keputusan dilaksanakan dalam situasi yang tenang, kepala dingin, musyawarah, dan kekeluargaan. Keputusan yang diambil berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dan yang menarik sekali bagi saya, bahwa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga kependidikan merupakan sebuah tim yang akan menjalankan sebuah sekolah. Yang kelima, selalu memunculkan semangat hidup dimanapun berada. Dan yang keenam, jangan biarkan masalah berlarut-larut. Dari ketiga wawancara yang telah saya lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun beberapa persamaan yang muncul diantaranya, 9 tahap pengujian keputusan sama-sama belum sepenuhnya melakukan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini yang belum tampak adalah uji publikasi. Berikutnya, pengambilan keputusan memerlukan dukungan dan pandangan dari berbagai pihak. Dan perbedaan yang muncul berdasarkan hasil wawancara saya adalah terdapat perbedaan dalam hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi hal ini adalah lamanya waktu atau banyak sedikitnya pengalaman sebagai kepala sekolah yang telah dilalui oleh ketiga orang kepala sekolah yang saya wawancarai. Yang kedua, waktu penyelesaian masalah. Kepala sekolah 1 dan kepala sekolah 2 membutuhkan waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah, sedangkan bagi kepala sekolah 3, ada kalanya masalah dapat diselesaikan secara insidentil jika masalah tersebut sangat urgen, dan ada kalanya masalah diselesaikan pada waktu tertentu. Menurut saya, hal ini dapat disebabkan oleh jenis persoalan dan masalah yang dihadapi. Rencana para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika yang pertama menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, setiap permasalahan dianalisa dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, masalah diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, serta melibatkan pihak-pihak terkait. Yang keempat, memunculkan beberapa opsi sebelum keputusan ditetapkan, yang kita kenal dengan opsi trilema, sehingga dapat dipilih keputusan yang terbaik. Para pemimpin bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka berdasarkan pengujian paradigma benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kedua, berdasarkan prinsip pengambilan keputusan, diantaranya berbasis peraturan rule-based thinking dan berbasis rasa peduli care-based thinking. Jika suatu keputusan diambil berdasarkan aturan yang berlaku, maka secara hukum atau regulasi, tidak akan ada masalah pada hasil keputusan tersebut. Namun demikian, sebagai seorang manusia tetap harus menggunakan hati nurani untuk mempertimbangkan suatu keputusan agar tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, melakukan uji panutan. Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan menyelesaikan masalah dalam situasi yang tenang dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan pada modul 3.1, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
menjaga komunikasi dan sikap saat menghadapi persoalan. Kapan saya akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya ketika saya berhadapan dengan situasi dilema etika. Sekian penyajian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, semoga Bapak, Ibu guru hebat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tayangan ini. Salam dan bahagia.